Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kalian akan mempelajari mengenai larutan asam basa ya. Di sini saya fokuskan untuk tujuan pembelajarannya. Jadi nanti kalian bisa mengelompokkan larutan asam, larutan basa, dan juga nanti kalian bisa ya menentukan tingkat keasamannya atau nilai pH-nya. Nah, nanti untuk alat yang digunakan untuk menentukan pH-nya itu menggunakan ini ya, kertas indikator universal. Nah, seperti ini. Ini adalah kertas indikator universal yang di dalamnya ya isinya kertas indikator universal itu seperti ini. Nah, ini kertas indikator universal. Jadi ada strip-stripnya sebanyak 4 ya, yang warnanya itu ada krem, warna orange, hijau, dan kuning. Nah, nanti ini kalau andaikan kita celupkan ke dalam larutan, maka akan memberikan warna yang berbeda-beda. Dan kalau andaikan kita cocokkan dengan standarnya, nanti akan ketahuan ya. Jadi pH larutannya itu berapa. Nah, standarnya itu yang mana? Jadi ini sudah tertera di sini ya. Di wadahnya ini adalah standarnya. Nah, ini contohnya saja ya pada yang di sini ini ya. Ini adalah pH 6 ya. Jadi pH 6 di sini warnanya yaitu ini ada warna kuning ya, terus orange, terus hijau, terus yang bawahnya ini kuning, ini pH 6 ya. Ini baliknya juga ini ada untuk standar pH-nya. Semuanya saja pH-nya itu pH 14 ya, ini yang paling pojok di sini. Jadi nanti strip-stripnya itu dari atas ke bawah warnanya ini ada ungu, terus pink, terus ini warna biru ya, ini ya biru dongker, terus ini warna kuning. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya ada cara lain juga untuk menentukan sifat asam, sifat basa ya, itu menggunakan kertas lakmus. Nah, kalau tadi kan kita bisa sampai nentuin pH-nya di samping menentukan sifatnya ya. Nah, kalau kertas lakmus ini ya, ini ada lakmus biru ya, ini kertas lakmus biru. Nah, ini kertas lakmus biru. Lalu ini ada kertas lakmus merah. Nah, ini untuk menentukan sifat larutan, dia bersifat asam atau bersifat basa ya. Nah, kekurangannya di sini hanya menentukan sifatnya saja, tapi dia tidak bisa menentukan berapakah besar pH-nya. Kalau yang indikator universal ini tadi, dia akan bisa menentukan nilai pH-nya di samping sifat asam atau basanya ya. Ingat bahwa larutan yang bersifat asam itu pH-nya di bawah 7 ya. Kalau yang pH-nya di atas 7 itu maka sifatnya adalah basa ya. Nah, bagaimana sih cara menentukan ya untuk tingkat keasamannya itu ya? Nah, kita ambil nih ya kertas indikator universalnya. Nah, jadi ini kertas indikator universal ini langsung saja kita celupkan ke larutan yang akan diukur nilai pH-nya ya. Ini saya punya 2 larutan ini ya. Ini belum ketahuan berapa nilai pH-nya. Sekarang saya coba ya untuk mengukurnya. Nah, kita masukkan nih, langsung kita masukkan ya, masuk ke sini. Nah, udah dimasukkan gini ya sampai semuanya tercelup. Nah, ini semuanya sudah tercelup. Nah, itu sudah terlihat ya untuk perubahan warnanya. Strip-stripnya ini kan warnanya berubah ya. Dengan yang tadi kan kayak gini untuk warnanya. Ini awal sebelum dicelupkan, nah warnanya seperti ini. Nah, ini setelah dicelupkan. Nah, ini dilihat warnanya kan sudah berubah. Berapa pH-nya untuk larutan yang menunjukkan perubahan warna pada kertas indikator universal seperti ini? Langsung saja kita cocokkan pada standarnya. Nah, ini standarnya tadi ini ya. Sekarang kita cocokkan nih. Nah, jadi ini cenderung ke pH berapa? Nah, kalau kita lihat di sini ya, coba. Jadi ini menunjukkan pH-nya yaitu pH, ini cocoknya di pH 14 ya ini ya. Nah, ya jadi pH-nya yaitu pH 14. Jadi larutan ini tadi ya yang sudah kita uji itu memiliki pH 14. Karena pH-nya di atas 7, maka larutan ini sifatnya adalah basa ya. Nah, sekarang coba kita uji larutan yang satunya ya.
ini nggak usah digunakan lagi. Boleh digunakan lagi tapi harus dinetralkan terlebih dahulu ya. Masukkan ke dalam Aquades ya. Nanti akan kembali netral, warnanya akan berubah seperti ini lagi ya. Ini saya sisihkan dulu ya. Nah, sekarang saya coba untuk larutan yang kedua ini. Kita cek berapa pH-nya. Nah, sepertinya sudah berubah ya untuk warnanya. Nah, coba kita ambil. Nah, ini. Nah, sudah berubah ya warnanya, tidak seperti yang tadi. Sekarang kita cek coba. Nah, ini cocoknya sepertinya di sini ya. Nah, jadi ini menunjukkan pH larutannya yaitu pH 1 ya. Nah, jadi larutan ini tadi setelah kita cek pH-nya, ternyata pH-nya yaitu pH 1. Nah, jika pH-nya kurang dari 7, maka sifat larutannya adalah asam ya. Nah, ini tadi cara menentukan ya sifat larutan menggunakan kertas indikator universal, dan juga kita bisa mendapatkan ya nilai pH-nya sekaligus ya. Nah, semoga apa yang saya berikan kali ini bisa bermanfaat ya dalam menentukan sifat larutan dan juga menentukan tingkat keasamannya ya. Silahkan dipelajari lagi supaya kalian jauh lebih paham. Saya akhir dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.